nama saya Serli Aprilianti dari jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, video kali ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah, yakni dalam mata kuliah fisika sekolah. Nah, pada video kali ini saya membuat video pembelajaran fisika yang berjudul energi kinetik dan energi potensial, gravitasi dan pegas. Mari simak videonya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya tujuan dari video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 1. Nah, dosen pengampunya itu ialah Ibu Indri Sari Utami MPD. Sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita awali dengan basmalah dan dilanjut dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bab energi dan usaha. Pada subbab energi kinetik dan energi potensial, gravitasi dan pegas. Nah, sebelumnya yuk kita renungkan sejenak nih. Pada kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, misalnya ialah mengangkut galon, manakah yang lebih dulu antara gaya, usaha, dan energi? Nah, jawabannya ialah hal yang paling pertama bekerja ialah gaya. Nah, gaya tersebut akan menghasilkan energi pada gerakan, sehingga energi yang dihasilkan dari gaya tersebut menjadi sebuah usaha, hingga galon pun terangkat. Apakah yang dimaksud dengan energi? Energi ialah suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Kita akan membahas energi kinetik dan energi potensial. Nah, yang pertama ialah energi kinetik. Sebelumnya kita telah membahas bahwa usaha dapat terjadi pada gaya konstan atau gaya yang berubah-ubah. Sekarang kita akan membahas keadaan resultan gaya konstan. Gaya tersebut bekerja pada benda bermassa dan akan menghasilkan percepatan. Menurut hukum 2 Newton, besar percepatan tersebut ialah A sama dengan F per M. Nah, perpindahannya dengan rumus E sama dengan 1/2A dikali VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut ialah W sama dengan setengah kali MV kuadrat dikurangi setengah MV0 kuadrat. Persamaan tersebut adalah persamaan 3.9. Lanjut. Nah, jadi berdasarkan persamaan 3/9 ini bisa disimpulkan energi kinetik itu rumusnya ialah setengah kali M kali V kuadrat, dengan keterangan energi kinetik itu EK, M massa, V kelajuan. Kesimpulannya W sama dengan delta energi kinetik. Ya, gitu. Atau W sama dengan energi kinetik 2 dikurangi energi kinetik 1. Nah, soalnya yaitu sebuah kelereng bermassa 20 gram. Oleh karena pengaruh gaya, kelereng bergerak dengan kelajuan tetap 40 cm per sekon. Tentukan energi yang dimiliki kelereng tersebut. Nah, kita ubah masanya ke kilogram dan V-nya ke meter per sekon, sehingga menghasilkan 1,6 dikali 10 min 3 Joule. Nah, hasil tersebut ialah dari perkalian rumus energi kinetik, yaitu setengah kali M kali V kuadrat. Yang kedua adalah energi potensial. Nah, energi potensial ini adalah energi yang tersimpan pada suatu benda akibat bentuknya, letaknya, dan keadaannya. Dan jika keadaan memungkinkan, energi tersebut dapat dimunculkan. Contohnya,
tali busur yang sedang ditegangkan. Pada kejadian ini, tali busur memiliki energi potensial. Nah, jika tali busur dilepaskan, anak panah dapat terlempar dengan jarak tertentu. Begitu juga pada ketapel. Energi potensial muncul ketika karet ketapel ditegangkan. Kemudian hilang ketika karet ketapel dilepaskan. Nah, di sini ada energi potensial gravitasi. Ya, energi potensial gravitasi yang dimiliki benda-benda pada contoh nih di gambar 3.10 ini untuk mengangkat seekor ikan yang beratnya W setinggi H, usaha yang dilakukan Pak Simbolon adalah W sama dengan FH arah gaya searah perpindahan benda, atau ditulis W sama dengan MGH. Benda yang berada pada ketinggian H dari titik acuan memiliki energi potensial untuk melakukan usaha sebesar MGH. Jadi, benda memiliki potensial gravitasi yang besarnya, energi potensial sama dengan MGH. Nah, ini ialah energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki pegas akibat adanya perubahan panjang atau ragangan pegas. Gaya yang bekerja pada pegas memungkinkan pegas untuk meregang. Nah, lihat pada gambar 3.13. Yang pertama itu mula-mula pegas dalam keadaan setimbang, energi potensial pegas dan energi kinetiknya 0. Nah, pada gambar selanjutnya yang B, pegas memiliki simpangan sejauh Y2 dan Y2 aksen. Nah, panjang Y2 sama dengan Y2 aksen. Nah, oleh karena itu ada tarikan sebesar F sama dengan KY dan pegas menarik kembali dengan sesuai hukum 3 Newton. F pegas sama dengan min KY. Nah, jadi besar usaha yang dilakukan pegas dari keadaan Y1 sama dengan 0 dan ke Y2 sama dengan Y sama besar dengan perubahan energi potensial pegas antara Y1 sama dengan 0 dan Y2 sama dengan Y. Jadi persamaan usaha F pegas itu sama dengan hasil akhir rumusnya ialah setengah dikali K dikali Y kuadrat. Nah, dengan demikian besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya pegas dinyatakan dengan persamaan W F pegas sama dengan min delta E potensial pegas, atau rumusnya E potensial pegas sama dengan setengah KY kuadrat. Nah, ketika pegas dilepaskan, pegas akan melakukan gerak harmonik. Selama pergerakannya, pegas mengalami perubahan energi kinetik menjadi energi potensial pegas atau sebaliknya. Tidak selamanya pegas melakukan gerakan harmonik. Pengaruh gaya luar akan membuat pegas berhenti pada posisi kesetimbangan. Nah, contoh soalnya ialah berapakah energi potensial yang dimiliki oleh 400 meter kubik air yang berada di ketinggian 10 meter jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, air terjun tersebut memiliki massa, kita cari dulu massanya, sama dengan pakai rumus rho dikali V, 1000 dikali 400, yaitu 4 kali 10 pangkat 5 kg. Nah, energi potensial yang dimiliki air terjun ialah, kita gunakan rumus E potensial sama dengan MGH. Nah, 4 kali 10 pangkat 5 kg dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 90 meter yang akan menghasilkan energi potensial yang dimiliki air terjun itu ialah 3,6 kali 10 pangkat 8 Joule. Nah, soal selanjutnya ialah pegas bertambah panjang 10 cm ketika diberi gaya 10 Newton. Berapakah energi potensial pegas jika gaya pada pegas tersebut dijadikan 2,5 kali lipat? Nah, F1 nya kan 10 Newton, X1 nya 10 cm atau 0,1 meter. Nah, K nya kita cari
F1 per X1 yaitu 10 Newton dibagi 0,1 meter sama dengan 100 Newton per meter. Nah, jika F2 nya itu 2,5, maka kita kalikan F1 yaitu 10 Newton kali 2,5 menghasilkan 25 Newton. Nah, X2 nya menghasilkan 0,25 meter. Nah, setelah itu kita masukkan pada persamaan rumus energi potensial ialah setengah kali Kx kuadrat. Setengah kali 100 Newton per meter kali 0,25 meter dikuadratkan menghasilkan 3,125 Joule. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.